Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalil Al-Quran di atas menunjukkan bahwa setiap umat Islam diwajibkan atas dirinya berpuasa. Kita ketahui bersama bahwa puasa adalah bagian dari rukun Islam yang merupakan pondasi dari agama Islam. Akan tetapi, dalam pelaksanaan puasa, ada kalanya kita berhadapan dengan hal-hal yang membuat batal atau bisa jadi mendekati batal. Salah satunya adalah mencicipi makanan saat puasa. Mencicipi makanan saat puasa ini bisa dilakukan saat wanita atau para ibu memasak, atau khawatir masakannya tidak pas atau tidak sesuai. Jika mencicipi makanan ini berdampak kepada amanah atau kepercayaan dari orang lain, tentu saja ini akan menjadi masalah yang lebih besar lagi nantinya. Dalam hukum Islam, tentu Allah tidak hendak mempersulit dan membuat manusia menjadi susah dalam hidupnya. Justru menginginkan manusia untuk sukses dunia akhirat menurut Islam. Dengan cara sukses menurut Islam termasuk dalam berpuasa dan kaitannya dengan melaksanakan aktivitas dalam keseharian. Mencicipi makanan tentunya harus diperhatikan agar tidak menjadi masalah dalam puasa. Persoalan dalam hal ini tentu saja akan ada perbedaan pendapat ulama. Hal ini dikarenakan puasa harus sesuai dengan syarat sah puasa Ramadan, rukun puasa Ramadan, serta puasa Ramadan dan cara pelaksanaannya. Walaupun ada perbedaan pendapat, namun hal ini bisa kita pahami bersama dengan dalil yang ada. Dalil yang memperbolehkan mencicipi makanan. Karena puasa adalah sebagai pelatihan kita mengelola hawa nafsu, diri dan ibadah kita, maka ini menjadi dasar dalam menjawab persoalan mencicipi makanan. Selagi mencicipi makanan memang dibutuhkan untuk suatu yang maslahat, dan bukan dalam rangka melampiaskan hawa nafsu, maka ini bukan sesuatu yang bertentangan. Berikut adalah dalil yang memperbolehkan tentang mencicipi masakan saat puasa. Tentu, mencicipi tidak sama dengan memakan. Mencicipi rasa tidak sama dengan memakan makanan tersebut secara banyak atau secara utuh. Untuk itu, perlu diperhatikan agar umat Islam tidak salah paham dan salah kaprah dalam berpuasa nantinya. Sabda Rasulullah SAW, tidak mengapa mencicipi cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk ke kerongkongan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Bukhari ini mengatakan bahwa mencicipi makanan untuk mengetahui rasanya terlalu asin, manis atau asam diperbolehkan asal tidak masuk ke kerongkongan, alias hanya sekedar mampir di lidah. Hal ini tentu saja dibutuhkan oleh orang-orang yang bekerja sebagai koki, ibu rumah tangga yang memasak, orang-orang yang menerima pesanan masakan, dan lain sebagainya. Hal ini akhirnya menunjukkan bahwa Islam tidak memperberat ibadah. Hal tertentu boleh dilakukan. Hal ini sebagaimana berkumur dan bersiwak. Selagi air dan siwak tidak sampai ditelan dan dijadikan sebagai pemuas dahaga, tentu hal ini tidak dilarang. Justru membuat segar dan menjaga kebersihan. Termasuk ketika tidak disengaja dan langsung dihentikan, sebagaimana dalil berikut. Sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang lupa ketika puasa, kemudian makan atau minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena Allah telah memberinya makan atau minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu, mencicipi makanan saat puasa bagi beberapa ulama diperbolehkan, tapi beberapa ulama lain tetap melarang karena kehati-hatian dan kekhawatiran akan batalnya puasa. Untuk itu, adanya hadis dari Bukhari ini bisa dipahami bahwa mencicipi tidak sama dengan memakan dan mencoba makanannya, melainkan sekedar menentukan manis, asin,
pahit atau asam suatu rasa secara sedikit atau sekilas. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwasanya hukum mencicipi makanan pada bulan Ramadan diperbolehkan bagi seorang yang memang memerlukan makanan tersebut untuk dirasa, baik itu bagi ibu yang memasak atau bagi koki atau orang-orang yang memiliki usaha dalam rumah makan, ataupun hal-hal yang harus dirasa agar dapat memastikan masakannya dapat dinikmati dengan baik. Namun ada beberapa catatan yang harus dipahami, bahwasanya mencicipi tidak sama dengan memakan, dan apa yang dirasa itu hanya sampai di lidah, tidak sampai ke kerongkongan. Maka apabila seseorang mencicipi makanan sampai ke kerongkongan, itu dapat membatalkan puasanya.